Guys, buat teman-teman yang lagi cari rekomendasi sepeda listrik kelas 3 jutaan nih. Ini ada rekomendasi sepeda listrik murah yang sangat keren, mewah, premium seperti ini guys. Ini harganya cuma di 3 sampai 3,5 jutaan aja. Di sini ada UInplay D75 dan di sini ada UInplay D70. Tapi yang sekarang kita review yaitu kita akan review di UInplay D75 ini yang terbaru. Karena ini untuk versi lama yaitu yang UInplay D70 teman-teman. Nah, untuk versi barunya ini generasi penerusnya yang ini nih, yang D75. Nah, sekarang buat teman-teman yang penasaran dengan spesifikasi sepeda listrik UInplay D70 ini, nah sekarang kita akan bahas teman-teman ya. Dan buat teman-teman juga yang mau tahu perbedaan UInplay D70 PS D75 ini, teman-teman bisa lihat videonya ada di channel ini juga, atau link videonya akan saya masukkan di bawah deskripsi video ini. Oke, daripada penasaran, kita langsung saja bahas sepeda listrik UInplay D75 ini guys. Oke teman-teman, ini dia sepeda listriknya UInplay D70 teman-teman. Nah sekarang saya akan bahas dari kelengkapan yang kita dapatkan dulu dalam pembeliannya. Nah dalam pembelian teman-teman ini sudah dapat spion teman-teman ya, satu pasang spion, terus baterai juga sudah termasuk. Tapi untuk baterai teman-teman harus pasang sendiri ya. Jadi nanti dikirim baterai yang belum dipasang, nanti teman-teman pasang baterainya di sini. Nah untuk cara pasangnya teman-teman bisa lihat ada di channel ini juga, cara pasang baterai sepeda listrik, semua sepeda listrik. Terus kelengkapan yang kita dapatkan juga, kita dapat kartu NFC ya buat kontaknya juga, dan 2 kuncinya juga. Jadi untuk kontaknya teman-teman nanti bisa pakai kunci atau pakai NFC, tinggal tap seperti ini ya. Nih ya, kalau pakai NFC tinggal mau dimatikan tinggal tap lagi teman-teman ya. Dan untuk kelengkapan yang berikutnya di sini teman-teman sudah dapat chargernya juga teman ya. Chargernya sama buku garansinya nanti teman ya di dalam joknya sini teman. Ini ada joknya juga teman, mantap, ada bagasinya. Nah jadi untuk kelengkapan cukup lengkap. Nah sekarang kita bahas ke bagian desainnya dulu teman-teman ya. Nah kalau untuk desainnya seperti ini teman ya. Nah ini untuk yang UInplay D70, ini yang UInplay D75. Tentunya lebih cakep yang D75 karena udah ada koper kepalanya juga. Jadi dia cuma pakai topi, sedangkan ini udah pakai koper, jadi ada batok kepalanya. Dan dari segi ban di UInplay D75 dia udah lebih besar, sedangkan di UInplay D70 dia masih standar teman ya. Dan untuk bodi segala macam ini sama ya, ukuran bodinya dan kopernya, modelnya segala macamnya sama. Tapi banyak juga perbedaan di kedua sepeda listrik ini. Nah sekarang kita fokus bahas yang ini dulu teman ya. Nah untuk desain seperti ini ya. Kalau yang ini di sini ada kepalanya, terus di sini ada topinya juga, tapi topinya ini yang nempel langsung ke kepala. Di sini ada koper ke bawah sini, di sini ada lampu sen teman-teman. Kita coba nyalakan dulu ya. Nah, jadi untuk lampu sen dia gede teman-teman ya, sama yang sebelumnya UInplay D70. Terus di sini ada lampunya juga, lampu depan, kita coba nyalakan. Nah ini lampunya ya, lampunya seperti ini untuk lampu sen. Ini lampu sen nggak bisa dihidupin dua-duanya, jadi harus satu-satu teman ya. Oke, jadi untuk desain depan seperti ini. Di sini ada spakbor ya yang cukup gede, terus ke sini ada bannya juga udah gede teman ya, jadi lebih aman, lebih kokoh dan lebih kuat dibanding dengan tipe sebelumnya yang UInplay D70 ini guys. Oke, sekarang kita lihat ke bagian sampingnya teman-teman ya. Nah kalau kita lihat dari bagian samping ini mirip temen ya dengan yang D70 juga ya. Cuma bedanya yang sebelumnya itu ada pedalnya, sedangkan untuk yang sekarang sudah gak ada pedalnya, karena pedal itu gak bakal dipakai tentunya temen ya. Karena kalau kita goes juga ini susah temen ya, kagok ke seperti sepeda listrik. Untuk desain belakang seperti ini mantap banget ya. Lampu belakang di sini sudah pakai lampu LED yang sangat tipis temen ya. Mantap banget, minimalis, tipis. Kalau kita coba nyalakan lampu sen, dia tetap terlihatan dengan jelas ya, gak seperti yang UInplay T65 ya. Ini tetap kelihatan dengan jelas. Terus kita matikan dulu lagi ganeng. Terus untuk ke bawah sini, di sini ada spakbor ya, spakbor yang bawah. Ini spakbor atas cuma segini doang. Ke bawah di sini ada spakbor lagi. Di sini ada dual shockbreaker teman-teman, mantap banget ya. Shockbreakernya sudah 2, jadi lebih kokoh. Ban ini sudah pakai yang gede ya. Sini ada logo UInplay yang seperti plat nomor. Di sini gak ada rantai dan gak ada pedalnya. Dan untuk baterai adanya di sini teman ya. Untuk baterainya di sini adanya, nanti kalau teman mau pasang baterainya di sini. Di sini ada 2 tempat penyimpanan, 2 koropak, tapi bukan koropak buat jariah teman-teman ya. Terus untuk speedometer di sini ya, untuk speedometer kita matikan dulu kalau mau tahu speedometernya. Nah, speedometernya seperti ini, dia udah lebih keren ya, dan udah lebih bagus, udah lebih lengkap. Di sini ada kontrolnya, kontrol buat lampu ya. Nih, buat lampu. Terus di sini ada buat speednya, speed 1 2 3. Di sini ada buat lampu sen, dan di sini buat klakson. Cukup kencang ya. Terus di belakang sini, di sini ada bagasinya juga tuh ya. Dan untuk jok ini udah panjang banget ya, mantap seperti motor banget. Rekomendasi banget, pokoknya di kelas harga 3 jutaan udah paling worth it, gak ada lawan guys. Ini untuk UInplay ini, aduh mantap banget sih asli. Ini kalau untuk produk-produk UInplay, dia harganya walaupun bisa ngasih harga murah, tapi spek dan modelnya itu asli keren-keren banget guys ya. Nih di sini kita coba lihat ada bagasinya juga teman ya. Oh ini udah dibuka ya. Nih, di sini ada bagasinya, jadi joknya bisa dibuka, dan ini cekung juga ya.
Jadi bisa naruh barang lebih tinggi juga. Ini walaupun begini misalkannya lebih tinggi sedikit dia masih bisa. Ini untuk bagasinya cukup luas, panjang dari depan sampai belakang full pakai bagasi teman-teman ya. Jadi bisa buat naruh apapun. Joknya juga tebal, anjay mantap ya. Jadi lebih gemoy joknya gemoy. Di sini ada behel ya atau pegangan yang kokoh. Untuk samping kanan kiri sama aja teman-teman ya. Untuk samping kanan kiri sama aja, nggak ada perbedaan seperti motor. Nah, jadi untuk desain seperti itu. Nah, sekarang kita akan bahas lanjut ke bagian spesifikasi di sepeda listrik Yuinplay D75 ini guys. Nah, untuk spesifikasinya ini untuk di Yuinplay D75 ini ya, untuk power motornya ini dia sudah menggunakan 600 watt. Beda sama yang Yuinplay D70, kalau ini masih di 500 watt, sedangkan yang ini sudah di 600 watt. Jadi dia tenaganya lebih gede dan lebih mantap. Untuk baterainya masih sama ya, pakai baterai SLA di 48 volt per 12 Ah. Sama-sama menggunakan 4 unit baterai. Dan untuk jarak tempuh temennya, untuk jarak tempuh di Yuinplay D75 ini dia udah lebih jauh dari tipe sebelumnya yang D70 ini. Kalau yang ini jarak tempuhnya di 40 km, sedangkan untuk yang Yuinplay D75 dia sudah bisa mencapai 50 km kurang lebih itu temen ya. Dan untuk top speednya juga di Yuinplay D75 ini sudah di 45 km per jam, kalau yang ini di 40 km per jam. Untuk speed ya, untuk speed sama-sama ya, dari tipe-tipe sebelumnya juga sama, masih di 3 speed ya, speed 1 2 3. Untuk speedometer sudah digital temennya, tadi sudah kita lihat. Dan untuk pengamanannya di sini sudah ada sistem alarm teman-teman. Jadi kalau kita gerak-gerak dia bakalan bunyi alarmnya ya. Dan untuk jenis lampu di sini lampu depan pakai biled, tapi dia masih kurang terang kalau kita bandingkan dengan seri-seri T teman-teman ya. Seri Yuinplay T itu lampunya lebih terang, sedangkan untuk di Yuinplay series D itu masih biasa aja. Dan untuk lampu sen di sini masih pakai lampu biasa, tapi untuk belakang dia sudah pakai lampu LED. Untuk shockbreaker sudah pakai 2 shockbreaker teman-teman ya. Tadi sudah kita lihat juga 2 shockbreaker. Nah, sekarang kita lihat di bagian pengeremannya. Nah, untuk pengereman di sini sama-sama menggunakan 2 rem. Nah, dia langsung berbunyi ya. Bentar. Nah, jadi untuk remnya di sini masih menggunakan rem trombol ya, dua-duanya. Nih, rem depan masih trombol dan rem belakang juga masih rem trombol, teman-teman. Nah, sekarang kita beralih ke bagian kunci kontak. Nah, untuk kunci kontak di sini ada 2 metode ya. Yang pertama kita bisa pakai kunci, yang kedua kita bisa pakai NFC. Kalau NFC kita tinggal tempel ya, tapi kalau kita misalkan bawa NFC doang dia gak bisa buka jok, jadi harus pakai kunci biasa juga ya buat membuka joknya teman-teman. Oke, sekarang kita beralih ke bagian ban. Nah, untuk ukuran ban di sini masih menggunakan ukuran yang sama ya, peleknya itu di 10 in tapi bannya dia lebih gede. Sekarang pakai di 2,50 kali 10 in, sedangkan yang ini ya masih di 60/90. Jadi untuk ban dia lebih gede, yang tipe sekarang dia udah lebih gede, lebih kokoh dan lebih tinggi untuk bannya. Tapi kalau untuk beban angkutnya ya ini sama-sama ya, beban maksimalnya di 150 kilo, tapi kalau sudah ban gede mungkin kita lebih tenang gitu teman-teman ya. Kalau ini beban 150 kilo ini takut kenapa dengan ban, sedangkan kalau ini dia lebih tenang aja. Tapi kalau untuk soal bodi dan rangka sama-sama, garansinya di 10 tahun sama-sama kokoh teman-teman. Dan pas saya coba kita naik bertiga kurang lebih 150 kilo, ini ternyata kuat banget guys, gak ngaruh apa-apa. Dan dites di jalan jelek, jalan gunung tanjakan yang sangat jelek jalannya, ini asli benar-benar jalan gunung, jalannya jelek banget. Naiknya bertiga ya, 2 anak-anak dan 1 dewasa. Jalannya jelek dan nanjak banget, ini asli jalanan tanjakan dan jelek guys nih. Ini masih tetap kuat dan masih tetap mantap guys ya, kuat banget nih. Ini benar-benar tanjakan ya, ini biasa aja ya. Ini di kelas sepeda listrik tenaganya segini udah mantap banget ya untuk yang 600 watt. Tapi untuk yang D70 yang sebelumnya mungkin kurang bertenaga ya. Oh ya, lupa tadi ya, ini untuk kopernya di sini masih menggunakan koper bahan kasar teman ya. Koper kasar, jadi ini mudah banget meninggalkan bekas-bekas kotoran atau ada goresan. Ini lebih cepat terlihat dibanding dengan koper yang sudah glossy atau cat glossy teman-teman. Kalau yang ininya dia semi glossy teman-teman ya, tapi kalau yang lainnya dia masih pakai bahan kasar lah teman-teman ya. Maklum karena harganya ini murah banget, di kelas 3 jutaan sudah dapat sepeda listrik sekeren ini guys. Nah, sekarang kita coba akan tes naikin teman-teman ya. Nah, dinaikin seperti ini. Ini gak terlalu kelihatan sepeda banget karena ini dari desain udah seperti motor teman-teman ya. Nih. Wish. Ya, ini desainnya udah seperti motor. Ini untuk tenaganya lumayan bagus ya. Ya, ini mantap banget. Oke. Wih, ini di keramik ya, leur kalau di keramik. Jadi untuk ukuran seperti ini kalau kita duduk ya bisa muat 2 orang dewasa ya. 1 orang dewasa di belakang, 1 orang dewasa di depan, dan 1 anak-anak di depan dia masih bisa temen ya. Di sini masih bisa buat 1 orang lagi. Apalagi kalau cuma anak-anak SMP ini bisa muat 3 orang temen ya. Mau di jok semuanya ini masih cukup lah untuk badan-badan yang kecil temen ya. Untuk ketinggian ya segini standar banget ya, seperti motor-motor kecil lah ya.
Mantap banget, pokoknya rekomendasi banget nah buat teman-teman yang lagi cari rekomendasi sepeda listrik di bawah 5 jutaan nih. Ini bisa jadi salah satu yang sangat rekomendasi, harganya nggak sampai 4 juta juga teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita coba cek top speednya. Kita mulai dari speed yang pertama, gigi 1 dulu lah ya, speed pertama. Ini untuk speed pertama dia lebih tenaganya lebih gede, lebih bagus ya, lebih melesat. Tapi untuk speednya dia lebih rendah teman-teman ya. Jadi ini direkomendasikan buat jalan-jalan yang jelek atau jalan-jalan yang agak nanjak. Kita coba cek top speednya di speed pertama. Nih, untuk speed pertama atau gigi 1 ini mentok di 35 km per jam, teman ya. Tapi dia tenaganya lebih gede. Kita coba cek di yang kedua ya. Ini tadi di 35. Nah, untuk yang kedua bisa lebih naik. Nih, untuk gigi kedua atau speed 2 ini bisa sampai 42 km per jam, teman ya. Nih. Oke, sekarang kita coba di speed ketiga, teman-teman ya. Nah, ini paling kencang ya. Ini speed ketiga paling kencang buat di jalan-jalan raya dan jalan-jalan yang aspal yang rata. Nah, ini kalau udah kencang kita bisa oper ke gigi 3. Ini bisa sampai 46, 47 ya, tanpa beban, tapi dia tanpa beban bisa sampai 47 km per jam, teman-teman ya. Ini mantap banget ya. Jadi ya top speednya segitu kurang lebih. Di kelas sepeda listrik murah udah sangat bagus banget, udah sangat rekomendasi banget. Apalagi kalau kita lihat dari ukuran dan bodinya yang udah gede dan bagus juga seperti motor teman-teman ya. Oke, sekarang kita lanjut ke kelebihan-kelebihannya aja mungkin ya teman-teman ya. Nah, untuk kelebihan-kelebihan di sepeda listrik ini menurut saya ini di kelas harga 3 jutaan. Ini yang pertama dari desainnya udah oke, ukurannya juga sudah gede. Jadi teman-teman mau punya badan ukuran kecil atau gede ini udah gak terlalu malu karena ini ukurannya juga udah cukup gede seperti motor, desainnya juga udah seperti motor. Dan untuk koper di sini sudah semuanya full koper teman ya. Udah ketutup koper, gak ada rangka-rangka yang kelihatan seperti sepeda listrik yang kelihatan batangan besi-besinya itu guys. Terus untuk kelebihan yang kedua ini ukurannya juga udah cukup gede temennya, terus kontrol dan fungsi-fungsi sudah lengkap semuanya, sudah ada seperti motor-motor, lampu sen ada, spion ada, lampu depan ada, lampu rem ada, klakson ada, dan segala macam juga sudah ada. Jadi ya hampir mirip seperti motor. Dan untuk kelebihan yang berikutnya di sini untuk ukuran ban dia udah lebih besar teman-teman ya. Ukuran bannya dia udah lebih besar, terus shocknya juga sudah pakai 2 shockbreaker, jadi dia lebih kokoh, lebih kuat. Terus speedometer juga sudah pakai digital. Untuk kelebihan yang berikutnya juga sudah ada fitur NFC, ada pengamannya juga, joknya juga udah cukup luas ya, cukup luas dan panjang, dan ada bagasinya juga guys. Dan untuk kelebihan yang terakhir yaitu ini dari segi harga teman-teman ya. Dari segi harganya ini cuma di 3 jutaan aja, jadi sangat-sangat terjangkau dengan kualitas dan ukuran yang cukup gede. Di kelas harga 3 jutaan ini udah worth it banget guys. Kalau kita cari kekurangannya di kelas sepeda listrik 3 jutaan dengan tampilan seperti ini dan spesifikasi yang udah mumpuni, ini cukup susah teman-teman ya kalau kita cari kekurangannya. Mungkin hanya di kopernya aja ya yang masih kasar. Tapi kalau mau pakai koper yang sudah glossy, yang pakai cat glossy seperti seri-seri T itu pasti harganya juga di atas 4 juta guys. Oke, jadi itu aja ya untuk reviewnya. Semoga videonya bermanfaat. Jika videonya bermanfaat, tolong minta supportnya 1 kali klik aja tombol subscribe-nya. Kalau teman-teman mau cek harga atau mau cek out biar dapat harga lebih murah dan dapat potongan, bisa cek out lewat produk yang ada di deskripsi video ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa di like dan di subscribe guys. Bye bye.